sholli ala Muhammad. Orang kafir, orang musyrik itu kepada yang lainnya itu sebetulnya laknat-melaknat. Kapok melo aku saiki terjerumus juga ke lembah maksiat. Mereka senang melihat temannya, saudaranya terjerumus ke dalam kemaksiatan. Mereka bersenang-senang melihat saudaranya jatuh tersungkur. Mereka senang. Inilah budaya orang kafir. Makanya kita kalau melihat saudara kita jatuh tersungkur, kita senang, berarti jiwa-jiwa kafir sudah menjadi jiwa kita. Na'udzubillah. حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المحلسين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhahu fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bil zawal ya mu'tiyan bil mithal wa lakal hamdu minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u
Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin-nari kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Qala likulli dhi'fun walakin la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadhuqul adaba bima kuntum taksibun. Shadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum min jahannama mihadun. Lahum min jahannama Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dukhulu fi umamin. Berkata
Udkhulu, masuklah kalian, fi umamin, ke dalam umat-umat, ke dalam kelompok-kelompok. Qad khalat, sungguh qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Allah berfirman, udkhulu fi umamin, masuklah kalian ke dalam umat-umat, ke dalam kelompok-kelompok. Qad khalat min qablikum, sungguh telah berlalu, min qablikum, dari sebelum kalian, minal jinni, dari bangsa jin, wal insi, dari bangsa manusia, finnar, kemudian bersama-sama kalian masuk ke dalam neraka. Ini perintahnya Allah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah, kepada orang-orang yang menyombongkan dirinya dari ayat-ayatnya Allah. Ada orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah, padahal dia tahu bahwa ayat-ayatnya Allah itu benar, padahal dia termasuk orang yang beriman, namun karena kesombongannya dia mendustakan kebenaran itu. Karena hakikatnya orang yang sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ingat-ingat itu, karena itu ciri-cirinya orang yang sombong. Yang tahu sombong tidaknya hanya kita sendiri yang melakukannya, hanya kita sendiri yang merasakannya. Oh, awakku sombong. Berarti kalau awakku sombong, pasti akan menolak kebenaran, akan menolak nasihat kebenaran, kebaikan dari orang lain. Dan pastinya kalau aku sudah sombong, aku akan merendahkan atau menghinakan orang lain, apalagi yang menasihati aku, akan meremehkan, menolak kebenaran yang disampaikan dan meremehkan yang menyampaikan. Bahkan ditanya oleh Allah, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bi ayati. Maka siapa yang lebih zalim dari orang yang mengada-ada atas nama Allah, yaitu dengan cara berdusta, mendustakan, atau dia mendustakan ayat-ayatnya Allah. Lebih zalim mana? Padahal kelakuan yang sangat zalim, termasuk kelakuan yang zulmun azim, adalah kelakuan orang yang musyrik. Ya. Ini udah selevel dengan orang musyrik. Hati-hati kalau kita sudah menolak kebenaran, kemudian kita merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, itu sudah selevel dengan musyrik. Karena kemusyrikan itu la zulmun adhim.
kezaliman yang sangat besar, baik zalim pada dirinya sendiri maupun zalim kepada orang lain. Orang inilah yang oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan udhulu fi umamin, suruh masuk ke dalam kelompoknya mereka, yaitu kelompoknya orang yang sombong, orang yang kafir, orang yang mendustakan kebenaran, mendustakan ayat-ayatnya Allah, berdusta atas nama Allah. Suruh masuk ke kelompoknya masing-masing sesuai dengan levelnya, sesuai dengan yang tertera di depan dadanya. Ini orang sombong, ini orang musyrik, ada semua titel-titelnya. Nanti dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Qad khalat min qablikum, sungguh sebelum mereka sudah ada dari kelompok sebelum mereka itu sudah berlalu, sudah menjalani hal yang sama terlebih dahulu. Min qablikum, dari sebelum mereka. Minal jinni, dari bangsa jin. Jin itu dulu waktu masih berada di dalam surga, mbak buyutnya yang namanya iblis, abawas takbar, jadi merasa lebih baik dari orang lain, kemudian dia menyombongkan dirinya. Aba wastakbar, menolak kebenaran karena merasa dirinya lebih baik dari yang lainnya. Kemudian dia menyombongkan diri. Siapa yang pertama kali melakukan? Iblis. Hati-hati. Pasukan iblis yang namanya setan ada dari bangsa jin dan juga ada dari bangsa manusia. Minal jinni wal insi, dari kelompok jin yang enggak kelihatan oleh mata, wal insi, dari kelompok manusia yang tampak oleh mata. Setelah mereka sudah dipetak-petakkan, kemudian mereka digiring finnari, masuk ke dalam neraka. Sama seperti orang yang beriman, juga akan diseru oleh Allah, kemudian masuk ke dalam kelompok-kelompoknya mereka. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Masuk ke dalam kelompoknya masing-masing, sahabat, mukhlis, di amanah, ada kelompoknya masing-masing. Wadkhuli jannati, dan bareng-bareng masuk ke dalam surganya Allah sesuai dengan kelompoknya, masuk bareng-bareng. Orang kafir juga sama, ada tingkatan-tingkatannya juga. Kemudian bareng-bareng masuk ke dalam neraka sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oh, ini pembohong, ini selalu mengada-ngada, oh ini pencuri, ini pendengki, ini orang yang rakus, ini orang yang tomak, ini pembunuh. Semua terpetak-petakkan, kemudian bareng-bareng masuk dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Apa budaya yang ada di dalam neraka? Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Ini budayanya. Setiap yang datang dari umat, yang masuk dari umat yang satu masuk, apa yang terjadi? La'anat ukhtaha. Maka umat yang lain melaknat saudaranya yang masuk itu. Kelompoknya kan
Satu, kelompok A masuk, kelompok pembohong masuk, kelompok pendengki masuk, kelompoknya orang sombong masuk. Setiap ada yang masuk, satu umat akan melaknat saudaranya. Namanya melaknat penuh dengan kebencian, penuh dengan kedengkian, karena berkaitan satu dengan yang lainnya. Estafet dalam hal keburukan, estafet dalam hal dosa. Hatta idza daraku fiha jami'a, hatta sampai ketika daraku menemukan mereka, mendapati mereka fiha, di dalam neraka itu jami'a, semuanya sudah melumpuk sesuai dengan kloternya masing-masing. Qalat, berkata mereka, ukhrohum, yang datang kelompok yang terakhir ini, liulahum, kepada kelompok yang pertama, yang ula, berkata apa? Rabbana, ya Allah, haula'i, mereka ini loh, adalluna, yang menyesatkan kami dulu waktu di dunia. Mereka ini loh, pionir-pionir dosa ini loh, yang menyebabkan kami tersesat. Fa'atihim, maka datangkan kepada mereka adzaban di'fan, azab yang berlipat ganda, minan nar, dari api neraka. Ini loh ya Allah yang ngajari saya sehingga saya menjadi tersesat. Ini loh orangnya. Yang mana orangnya? Si lemu ini loh. Yang ngajari supaya kami tersesat, ini loh orangnya. Maka timpakan kepada mereka itu siksa azab yang berlipat ganda, harus double, harus berlipat-lipat, karena dia biang keroknya ya Allah. Qala Daud, Gusti Allah Daud, sabar, tenang. Likulli dhi'fun, setiap umat akan dilipat gandakan siksaannya. Karena estafet tadi menjadi MLM. Kalau MLM marketing, semakin banyak yang di bawah yang mengikutinya, semakin banyak bonusnya. Kalau MLM dengan masalah dosa, MLM tentang dosa, masalah dosa, maka juga akan berlipat-lipat juga dosanya. Walakilla ta'lamun, melainkan mereka tidak mengetahui. Sama semua dapat balasan semua. Karena ini MLM dosa, maka akan berlipat-lipat juga dosanya sesuai dengan anak buahnya yang mengikutinya. Makanya hati-hati, cari ukti, uhtun, hati-hati. Jangan sampai yang kita anggap saudara akhirnya tatkala masuk di dalam neraka kita laknati mereka. Kawan ngaku-ngaku dulurku, ternyata kamu ngajak aku mlebu neraka. Misu-misu di neraka misu-misu, melaknat satu dengan yang lainnya. Misu-misu kemudian melaknat satu dengan yang lainnya, itulah budaya neraka. Jangan sampai kita praktekkan di dunia, ya. Menderita, mendidik kepalanya
dengki, iri, menginginkan orang lain tersiksa, jauh lebih tersiksa dari dirinya. Itulah budaya neraka. Hati-hati. Kalau ada jiwa-jiwa seperti itu di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita, kita harus buang jauh-jauh, ya. Buang jauh-jauh. Jangan sampai ada jiwa-jiwa sombong, jiwa-jiwa kafir bersemayam di dalam dada kita. Wa qalat ulahum li ukhrahum, karena sudah disumpahi oleh adik-adiknya, kakak-kakaknya disumpahi, kakak tingkatnya disumpahi oleh adik tingkatnya dalam hal dosa, dan berkata, waqalat, dan berkata mereka, ulahum, kakak tingkatnya ini, li ukhrahum, kepada adik tingkatnya, berkata apa? Fama kana lakum alaina, maka tidak ada lakum, hak bagi kalian, alaina, atas kami, min fadlin, dari kelebihan. Jadi gak ada kamu itu kelebihan lebih baik dari kami, itu gak ada. Berhak untuk ngatur-ngatur kami, nyumpah-nyumpahin kami, gak ada hak kamu. Fadukul azab, maka sama-sama rasakan, rasa azab, siksaannya Allah, bima kuntum taksibun, dengan apa kuntum, menjadikan kalian, ada kalian, taksibun, kalian lakukan suatu di dunia. Jadi sama-sama menginginkan satu dengan yang lainnya, pionir dan follower, pionir dan follower. Kakak tingkat dan adik tingkat sama-sama menginginkan untuk memberi azab yang berlipat-lipat kepada yang lainnya. Inilah budaya kafir, inilah budaya orang yang sombong, inilah budaya orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah, inilah orang yang selalu mengada-ngada atas nama Allah. Hati-hati. Ketoke akur, tapi di dalamnya mendoakan satu dengan yang lainnya dengan penuh kebencian, dengan penuh kedengkian. Hati-hati, itu tandanya dia di dunia sudah merasakan nerakanya Allah. Makanya pilih-pilih, tatkala berteman harus pilih-pilih, ya. Jangan lain di mulut, lain di hati. Karena kita sesama orang Islam, al-muslimu ahul muslim. Kita sesama orang Islam adalah bersaudara satu dengan yang lainnya. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya sesama orang mukmin adalah ikhwatun, bersaudara. Namanya orang bersaudara, mukmin satu dengan yang lainnya harus menguatkan satu dengan yang lainnya. Seperti apa? Seperti bangunan, seperti rumah. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan, yasuddu ba'duhu ba'da, yasuddu ba'duhu
ba'da, harus menguatkan satu dengan yang lainnya. Itulah namanya orang mukmin. Jadi mukmin itu satu dengan yang lainnya bagaikan rumah, bagaikan bangunan. Yang satu harus menguatkan pada yang lainnya. Itulah orang-orang mukmin. Bahkan ada di riwayat lain bahwa orang mukmin itu al-jasad, seperti satu jasad. Kalau yang lain sakit, mereka akan merasakan sakit. Kalau dicubit sakit, yang lain juga akan merasakan sakitnya cubitan. Itulah orang mukmin yang seharusnya menguatkan satu dengan yang lainnya, bukan satu dengan yang lainnya ingin merobohkan. Yang ingin merobohkan bahkan melaknat satu dengan yang lainnya, itu ciri-cirinya orang kafir. Hati-hati, jangan sampai ada jiwa-jiwa kafir bersemayam di dalam dada kita. Ketok-ketok bantu, ternyata ingin memecah belah. Ketok-ketok api, ternyata memfitnah satu dengan yang lainnya. Hati-hati. Innalladzina kadzabu, sesungguhnya orang-orang kadzabu yang mendustakan mereka bi ayatina, terhadap ayat-ayatnya Allah, wastakbaru, dan menyombongkan diri mereka anha, dari ayat-ayatnya Allah, la tufattahu lahum, maka tidak akan terbuka lahum bagi mereka abwabus samai, pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit tidak akan terbuka bagi orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah dan menyombongkan dirinya dari ayat-ayatnya Allah. Wala yadkhulunal jannata, dan tidak akan masuk mereka al-jannata, ke dalam surga, hatta yalijal jamalu fi sammil hiyad, sampai masuknya onta fi sammil hiyad, ke dalam lubang jarum. Jadi kalau orang sudah mendustakan ayat-ayatnya Allah dan menyombongkan dirinya, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan terbuka bagi mereka abwabus sama, pintu-pintu langit, alias ibadah-ibadah mereka, doa-doa mereka tertolak, tidak sampai kepada Allah. Dan apa balasannya? La yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil hiyad, tidak akan masuk ke dalam surga mereka. Saking angelnya masuk ke dalam surga, diibaratkan yalijal jamalu fi sammil hiyad, sampai mereka itu bisa memasukkan onta laki-laki, ontanya laki, fi sammil hiyad, ke dalam lubangnya jarum. Saking mustahilnya. Jadi orang yang kafir, orang yang sombong ini, orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah ini dan menyombongkan dirinya, itu tetap akan menolak kebenaran, dan tetap merendahkan, menghinakan orang lain karena kesombongannya, sehingga mereka mustahil, sulit untuk bisa masuk ke dalam surga, untuk bisa merasakan bahagia, untuk bisa merasakan sejahtera, untuk bisa merasakan kebahagiaan dalam keluarga. Wangil pol, saking anilnya sampai mereka diibaratkan
yalijal jamalu fi sambil khiyat, sampai mereka itu bisa memasukkan onta laki-laki ke dalam lubangnya jarum, gak bisa. Wangin. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan demikian itulah najzil mujrimin, balasan dari Allah kepada orang yang selalu berbuat keburukan, berbuat kemungkaran. Lahum, layak bagi mereka, min jahannam, dari neraka jahannam, mihadun, tempat tidur mereka, dipan-dipan mereka, wa min fawqihim, dan dari atas mereka ghawasin, ada gawas, ada selimut, terbuat semua dari api neraka. Jadi tempat tidurnya dari api neraka, selimutnya juga dari api neraka. Wa kadzalika najzil zalimin, dan seperti itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim pada dirinya sendiri dan juga zalim kepada orang lain. Makanya hati-hati tatkala kita dinasihati terus jawab. Hati-hati. Kalau dinasihati orang diem, terima nasihatnya itu dengan lapang dada, nggak usah dibantah. Kalau dinasihati diam. Walaupun kalian sudah paham dengan yang dinasihatkan, lebih baik pura-pura nggak tahu apa-apa. Apalagi yang menasihati kiainya, apalagi yang menasihati ustadznya, kita memilih diam karena kita santrinya, kita itu murid. Tanpa wasilah dari sang mursyid, dari guru-guru kita tidak akan tahu siapa Tuhan kita, ya. Makanya hati-hati. Budaya-budaya neraka yang satu dengan yang lainnya melaknat saudara-saudaranya, kemudian mendoakan agar saudaranya mendapatkan azab, mendapatkan siksa yang berlipat-lipat daripada dirinya. Hati-hati, itulah budaya neraka. Ini kalau dilihat dari redaksinya juga mustahil. Di dalam neraka kok sih bisa ngomong? Mustahil. Ini semua terjadi di dunia. Kalau di neraka itu mustahil bisa ngomong, apalagi bisa berdoa. Pas waktu disetrika, punggungnya berdoa, ya Allah, itu loh ya Allah. Nggak bisa. Aduh tok. Aduh. Teriak menjerit tok. Tempat tidurnya dari bara api, selimutnya dari bara api. Isor doa, ya Allah, itu loh yang jadi kakak tingkat saya, itu loh yang ngajari saya, kakak tingkat itu loh, ya itu orangnya. Mustahil. Gak sempat untuk melihat kesalahan orang lain, sudah gak sempat, ya. Kalau masih di dunia kan yang terbakar cuma hatinya, dadanya tok si kobongnya, ndak si tok si panas, darah tingginya. Itu masih bisa, melaknat bisa. Gara-gara wong iku aku masuk penjara dulu. Aku diajari narkoba, diajari nyabu, terus aku ketangkep kecekel. Iku wong ini bisa kalau masih di dunia. Kalau di akhirat, di neraka kayaknya nggak sempat. Cuma adanya cerita toh, nggak sempat untuk melihat orang lain, udah nggak
masa saja sudah nggak sempat melihat orang lain. Buktinya utuh kabeh, telanjang semua. Tapi masa si sempat, nggak sempat. Keringatnya aja sampai seawak-awak, sampai banjir keringat ya dirinya sendiri. Nggak ada banjir terus mengalir ke yang lain, nggak ada. Di sekitarnya sendiri ada yang kelelep dari keringatnya, udah tersekat-sekat. Itu masih di padang masa, sudah nggak sempat ngurusin orang lain, yang saking takutnya. Apalagi di neraka, udah tempatnya ketakutan, udah tempatnya penderitaan, udah tempatnya siksaan, nggak kober ngurusin orang lain. Ini masih petanda, masih gambaran orang kafir, orang musyrik itu kepada yang lainnya itu sebetulnya laknat-melaknat. Kapok melo aku saiki terjerumus juga ke lembah maksiat. Mereka senang melihat temannya, saudaranya terjerumus ke dalam kemaksiatan. Mereka bersenang-senang melihat saudaranya jatuh tersungkur. Mereka senang. Inilah budaya orang kafir. Makanya kita tatkala melihat saudara kita jatuh tersungkur, kita senang, berarti jiwa-jiwa kafir sudah menjadi jiwa kita. Na'udzubillah. Ya. Jangan sampai jiwa-jiwa kafir, jiwa-jiwa musyrik berada di dalam jiwa kita. Tatkala melihat saudaranya menderita, kita merasakan kesenangan. Sebaliknya, tatkala melihat orang lain bahagia, kita kepanasan, kita menderita. Hati-hati, jangan sampai ini menjadi jiwa kita. Cukup inilah menjadi jiwa-jiwa Bani Israil saja, yang selalu menyombongkan dirinya atas karunia harta yang Allah berikan kepada mereka, karunia jabatan, pangkat, kekuasaan yang diberikan kepada mereka, kecerdasan, kepintaran yang diberikan kepada mereka. Kemudian mereka menyombongkan dirinya atas karunia-karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Itulah jiwa-jiwa Bani Israil, jiwa-jiwa kafir, jiwa-jiwa musyrik. Jangan sampai bersemayam di dalam jiwa kita, Jangan sampai. Tidak layak orang yang sombong, orang yang kafir, yang menyombongkan dirinya, kemudian mendustakan ayat-ayatnya Allah, mendustakan kebenaran, merasakan kelayakan surganya Allah. Tidak layak. Satu titik rasa sifat sombong nempel pada jiwa kita, kita tidak layak masuk surganya Allah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Tidak layak masuk surganya Allah apabila di dalam jiwanya terdapat setitik dari sifat sombongnya. Di dunia tidak layak mendapatkan, merasakan kebahagiaan, di akhirat tidak layak masuk ke dalam surganya Allah. Hanya buang jauh-jauh sifat sombong. Yang tahu sombong tidaknya diri kita sendiri.
Kalau kita sudah menolak kebenaran, tandanya kita sombong. Kita sudah mempunyai jiwa merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, berarti tandanya kita sombong. Makanya kita harus hati-hati. Mukmin yang lain, mukmin yang satu dengan yang lainnya tidak menginginkan saudara-saudaranya itu juga merasakan atau menderita, masuk ke dalam neraka, disebabkan karena mereka mempunyai sifat sombong. Mukmin yang satu dengan yang lainnya seharusnya menguatkan satu dengan yang lainnya, bukan merobohkannya, tapi menguatkan seperti bangunan. Itulah umat Islam, itulah orang mukminnya, satu dengan yang lainnya menguatkan. Ya suddu ba'duhu ba'da, harus menguatkan, harus sokong menyokong, harus semangat menyemangati satu dengan yang lainnya, bukan mencekal satu dengan yang lainnya, ya. Menyepai satu dengan yang lainnya, menjerumuskan satu dengan yang lainnya. Itulah budaya neraka. Budaya neraka itu yang menjadi ashabnya, menjadi penghuninya adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan orang-orang yang menyombongkan dirinya. Hati-hati, jangan sampai kita menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, tandanya kita mempunyai sifat sombong. Buang jauh-jauh sifat sombong, karena kita tatkala mempunyai sifat sombong, kita tidak layak masuk surganya Allah. Kita tidak layak merasakan kebahagiaannya. Apalagi di dunia hanya sementara. Seberapa lama sih kita hidup di dunia? Masa kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan? Rugi dong. Kuliah S1, kuliah S2, kuliah S3, rugi dong kalau tidak bahagia. Rugi. Kuliah S1, kuliah S2, apalagi kuliah S3, belum pernah merasakan kebahagiaan, rugi. Ya. Semuanya akan merasakan rugi, illa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, nasihat menasihati dalam hal kebenaran dan nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.